Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama. Mari kita akan baca bersama-sama ya, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan, Engkau saat ini berbicara kepada kami. Buat kami untuk dapat memahami setiap kehendak Allah dalam kehidupan kami. Tuhan, agar layak pagi hari ini Engkau pakai untuk menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Menyuarakan isi hati-Mu Tuhan. Untuk setiap jemaat yang sudah Tuhan persiapkan untuk mengikuti ibadah dimanapun berada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang sekalian Tuhan, kalau kita berbicara tentang waktu, coba kita mari merenung bersama hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita merenungkan bahwa kehidupan ini unik. Kalau berbicara tentang waktu itu sangat unik sekali. Kenapa? Karena ketika saudara dan saya masih usia kanak-kanak, mungkin masih usia kecil, usia remaja gitu ya. Kita ini jujur kita punya banyak waktu. Ya, punya banyak waktu, cuman persoalannya nggak pernah punya uang. Ya enggak? Uang masih minta orang tua begitu ya. Itu pun juga terbatas. Kita punya banyak waktu ketika kita masih kanak-kanak, tetapi kita tidak pernah punya uang. Setelah kita sudah bekerja, sudah dewasa, sudah bisa menghasilkan uang, punya, tetapi waktunya nggak punya, Pak. Kenapa? Karena waktunya sudah habis buat bekerja. Ketika masa kanak-kanak, semua waktu yang dimiliki ya dipikirkan hanya untuk bersenang-senang, bermain-main, bercanda dengan teman dan lain sebagainya. Ketika sudah dewasa, sudah punya uang, tidak punya waktu. Karena apa? Waktunya habis di dalam memikirkan pekerjaan. Dan ketika sudah tua, ada uang, ada waktu, tetapi tidak bisa menikmati semuanya. Bukankah ini sesuatu hal yang buat saya sih lucu? Betapa lucunya kehidupan ini ketika kita tidak bisa mempergunakan waktu yang ada. Yang lebih beratnya lagi adalah sudah tidak punya uang, tidak punya waktu lagi. Isinya cuma ngelamun, bengong, hanya berandai-andai, ya. Seluruh waktu dihabiskan hanya untuk berandai-andai saja. Apalagi kalau sudah tua Bapak Ibu Saudara, sudah tidak punya uang, tidak punya waktu, wah lebih berat lagi. Saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan adalah waktu adalah sebuah hal yang sebetulnya paling berharga. Waktu adalah sesuatu anugerah Allah yang paling berharga, yang sudah dianugerahkan kepada semua manusia. Dan untuk anugerah waktu ini Tuhan tidak pilih-pilih loh. Baik orang yang mengenal Tuhan, baik orang yang sudah diselamatkan maupun yang belum diselamatkan, orang yang sudah mengenal Kristus ataupun belum mengenal Kristus, semuanya sama-sama diberikan anugerah oleh Tuhan berupa waktu. Jadi waktu adalah anugerah umum. Kalau anugerah khusus adalah keselamatan yang saudara terima, yang saya terima. Keselamatan di dalam Yesus Kristus itu anugerah khusus. Tetapi waktu adalah termasuk bagian anugerah umum. Jadi yang namanya anugerah adalah ya ini diberikan kepada semua orang. Dan Tuhan ingin kita memanfaatkannya dengan baik. Ingin menghasilkan sesuatu yang baik. Oleh sebab itu
Pagi hari ini mengapa saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15, 17 ini. Di sini juga berkaitan tentang waktu. Sebagai orang percaya, apa sih yang harus dilakukan di dalam waktu? Tetapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar sejenak, sesingkat saja, tentang apa sih sebetulnya kitab Efesus ini. Sebetulnya apa sih kitab Efesus ini? Semenarik apa? Saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, kitab Efesus ini ditulis untuk jemaat di kota Efesus pada waktu itu. Efesus merupakan sebuah kota yang besar. Tidak hanya itu, Efesus adalah tempat pusat penyembahan berhala. Dan ada satu yang terkenal saat itu, yaitu Dewa Artemis, saudara. Jadi Efesus ini adalah sebuah kota besar, kota metropolitan pada saat itu, di mana menjadi pusat penyembahan segala dewa, baik dewa Romawi maupun dewa Yunani, dan itu betul-betul kota yang penuh dengan pemujaan berhala. Dan menariknya, Rasul Paulus mau tinggal di situ, saudara. Rasul Paulus mau tinggal di situ. Di sebuah kota yang betul-betul penuh dengan penyembahan berhala. Tujuan Paulus satu, yaitu mengabarkan Kristus kepada jemaat-jemaat di sana. Mengabarkan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal keselamatan di dalam Kristus. Dan kurang lebih selama 2 tahun Rasul Paulus ini berhasil mendirikan sebuah jemaat di mana mereka percaya bahwa Kristus telah menyelamatkan mereka. Dan kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, bahwa ternyata kitab Efesus ini dibagi menjadi 2 bagian, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang pertama itu adalah kisah tentang Injil. Bagian kedua, kisah tentang orang yang sudah diselamatkan. Jadi bagian pertama tentang kisah tentang Injil, bagian kedua kisah tentang orang yang sudah mengenal Injil. Jadi ada perbedaan, saudara, antara orang yang belum mengenal Injil dengan orang yang sudah mengenal Injil. Itu harusnya ada perbedaan yang jelas, perbedaan yang signifikan. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam pasal yang pertama, kedua, ketiga, di situ Rasul Paulus menuliskan bagaimana Injil itu begitu bekerja luar biasa. Ada maksud dan kehendak Allah melalui Injil, yaitu Yesus Kristus. Sehingga di dalam pasal yang keempat dibuka dengan sebab itu. Pasal yang keempat, ayat yang pertama dan sebab itu. Kalau pasal 1 sampai pasal 3 berbicara mengenai Injil, pasal 4 sampai pasal yang ke-6 berbicara tentang bagaimana orang hidup, orang yang sudah mengenal Injil itu hidup. Sehingga pasal yang pertama, Rasul Paulus menuliskan bagaimana Allah memuji karya Allah dan ditutup dengan doa. Pasal yang kedua itu mulai kasih karunia dan keluarga baru dari segala suku yang dipersatukan dalam Kristus. Sehingga kehidupan Kristen bukan Yahudi, di dalam pasal 2 dijelaskan. Kehidupan orang Kristen bukan Yahudi itu sebelum menerima Yesus, sebelum mereka menjadi seorang Kristen, non-Yahudi itu hidup dalam jasmani saja. Tetapi rohaninya mati, saudara. Yang hidup jasmaninya saja, tapi rohaninya mati. Kenapa? Karena mereka pada saat belum menerima Yesus, saat mereka belum menerima Yesus, mereka hidup itu tanpa tujuan. Egois, penuh dosa, penuh dengan rupa-rupa kejahatan. Itu sebelum menerima Yesus. Bukankah ini gambaran saudara dan saya juga? Ketika saudara dan saya belum menerima Yesus sungguh-sungguh, belum pernah menyadari anugerah keselamatan di dalam Yesus secara sungguh-sungguh, bukankah kita ini hidup tanpa tujuan? Bukankah kita sering hidup dengan secara egois, hanya mementingkan diri sendiri? Bukankah kita sebelum menerima Yesus, kita hidup dengan penuh
melakukan dosa, setiap hari hanya mengecewakan hati Tuhan yang dilakukan. Orang berdosa, orang yang belum menerima Yesus, setiap hari yang dilakukan, yang dipikirkan hanya bagaimana caranya untuk mengecewakan Tuhan. Itu ciri khas manusia berdosa, saudara. Di dalam kitab Roma dituliskan tidak ada seorang manusia pun yang baik, benar. Tidak, seorang pun tidak. Sehingga apapun yang dipikirkan bagaimana untuk mengecewakan hati Tuhan. Makanya ada satu perbedaan. Oleh sebab itu Rasul Paulus menuliskan, engkau manusia baru. Harus ada beda antara belum mengenal Kristus dengan sesudah mengenal Kristus. Mungkin kita masih ada yang mengenal Kristus secara keturunan. Ya, karena papa mamaku percaya Yesus, ya aku percaya Yesus. Tetapi belum mengenal perjumpaan pribadi seperti apa Yesus itu. Sehingga jangan kaget ketika ada banyak kasus-kasus orang-orang yang mengaku bahwa dia mengenal Kristus tapi masih hidup di dalam dosa. Kenapa? Jangan-jangan belum mengenal Yesus secara sungguh-sungguh, belum menyadari bahwa hidupnya sudah ditebus oleh Yesus. Ini pasal yang kedua, saudara. Masuk ke pasal 3. Di sini Paulus menunjukkan bahwa ini loh tugasku ini untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan bangsa Yahudi. Dan Paulus menulis dari dalam penjara. Jadi ini kisah tentang Injil. Di pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Paulus menjelaskan orang-orang non-Yahudi itu loh sebelumnya nggak punya hak menikmati janji dari Abraham. Janji Allah kepada Abraham. Nggak punya hak, saudara-saudara. Karena apa? Perjanjian Allah kepada manusia itu pada awalnya hanya melalui Abraham. Jadi hanya keturunan Abraham saja yang bisa menikmati janji Allah. Di luar itu tidak akan pernah bisa menikmati janji Allah, keselamatan. Dan itu sudah diruntuhkan semua melalui Yesus Kristus. Nah, pasal 1 sampai pasal 3 berbicara tentang kisah tentang Injil. Menuliskan kisah tentang Injil. Lalu masuk ke pasal yang keempat sampai pasal yang keenam ini berbicara kisah tentang saudara dan saya yang sudah menerima Injil. Sama seperti jemaat di Efesus yang pada waktu itu juga sudah menerima Injil. Sebab itu, ya pasal yang keempat. Sebab itu, maka langsung kita masuk dalam pasal yang kelima, saudara. Kalau pasal yang keempat ditutup sebagai manusia baru, pasal yang kelima dibuka dengan hidup sebagai anak-anak terang. Seperti apa sih hidup orang-orang yang sudah menerima Injil? Seperti apa sih hidup orang-orang yang sudah menerima Kristus? Bagaimana sih hidup sebagai anak-anak terang? Oleh sebab itu saudara-saudara, di dalam pasal ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kalau kalau ayat 15 diawali dengan karena itu, berarti ada sesuatu sebelum ayat ini. Nah, kita melihat penutup dari ayat yang ke-14, saudara. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus akan bercahaya atas saudara dan saya. Sama seperti Kristus bercahaya di atas seluruh jemaat di Efesus. Kalau Kristus sudah bercahaya dalam hidup saudara dan saya, kalau Yesus sudah bercahaya di dalam hidup kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah ditebus, kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita sudah menjadi anak-anak terang dan Kristus bercahaya atas kita, karena kalau Kristus tidak bercahaya atas kita, mustahil kita bisa terang.
Mustahil kita menjadi anak-anak terang. Berhubung Kristus sudah bercahaya atas kita sekalian, maka ayat yang ke-15 katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Di dalam bahasa aslinya, kata perhatikanlah dengan sesama ini saudara, itu juga dapat diartikan dengan perhatikan dengan secara akurat, secara tepat. Bagaimana kamu hidup? Di berbagai macam terjemahan Alkitab, banyak juga yang menerjemahkan sebagai perhatikanlah dengan akurat bagaimana kamu berjalan. Karena hidup itu juga dapat diterjemahkan sebagai berjalan. Maksudnya apa sih? Setiap langkah kita ini loh, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan. Apakah langkah hidupku ini, apakah setiap keputusanku ini sudah memancarkan Kristus yang bercahaya dalam hidupku. Setiap langkah yang aku jalani ini loh, setiap keputusan yang aku ambil, setiap perkataan yang aku ucapkan, sudahkah itu memancarkan Kristus yang bercahaya dalam hidup kita? Sehingga dengan demikian sah saudara dan saya menjadi anak-anak terang. Sah untuk saudara dan saya menyandang status anak-anak terang, manusia baru. Kalau hidup kita masih dengan pola yang lama, selalu ceroboh, tidak pernah berhati-hati dengan setiap keputusan yang diambil, bukankah tidak ada bedanya dengan manusia lama? Kita bukan manusia baru. Tetapi berhubung saudara dan saya adalah manusia baru, maka ada perbedaan. Kalau yang tadinya ceroboh, nggak pernah berhati-hati, tidak pernah memperhatikan setiap langkah demi langkah yang diambil, tidak pernah berhati-hati, tidak pernah memperhatikan setiap keputusan yang diambil, bahkan tidak pernah memperhatikan hidup sendiri. Kalau sebelumnya seperti itu, maka ketika kita sudah menjadi manusia baru, ada perbedaan yang jelas. Kita akan lebih berhati-hati dalam melangkah. Kita akan lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pada waktu itu, saudara. Karena Paulus tahu bagaimana beratnya kehidupan jemaat Tuhan di kota Efesus. Bayangin dong, mereka ini percaya Yesus Kristus, tinggal di kota besar yang penuh dengan penyembahan berhala. Mereka minoritas di antara mayoritas. Ini jadi sesuatu yang berat, saudara. Sesuatu yang gak gampang. Karena semua mata pasti akan mudah menyorot kepada orang-orang yang minoritas. Nah, ketika orang yang minoritas itu tidak bercahaya di tengah-tengah dunia yang mayoritas gelap ini, lalu apa bedanya antara manusia baru dengan manusia lama? Apa bedanya yang sudah menerima terang Kristus dengan yang belum menerima cahaya Kristus? Maka Rasul Paulus mewanti-wanti, menasihatkan dengan sungguh-sungguh, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Hati-hati, kamu itu membawa nama Tuhan. Di dalam pekerjaanmu itu engkau membawa nama Tuhan. Di dalam studimu itu engkau membawa nama Tuhan. Setiap keputusanmu itu libatkan Tuhan. Perhatikan dengan seksama. Jangan seperti orang yang bebal. Jangan seperti orang yang bebal. Orang bebal itu orang yang seperti apa sih? Orang bebal adalah orang yang tidak pernah menyadari kehendak Allah dalam dirinya. Tidak pernah mengerti untuk apa ia dijadikan seturut kehendak Allah. Ini orang bebal, saudara. Karena kalau sudah perhatikan di dalam ayat yang ke-15 dengan ayat yang ke-17, ini menjadi sebuah satu semacam kayak perpadanan.
Ketika ayat 15 dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal. Ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah kamu bodoh. Ayat 15 dikatakan, tetapi seperti orang arif. Ayat 17, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi ini merupakan satu perpadanan. Nanti kita akan belajar. Nah, di tengah-tengah itu ada satu kalimat disisipkan. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudara yang sentuhan. Ini merupakan satu nasihat yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat di Efesus. Jangan seperti orang bebal, tetapi orang arif. Orang arif itu yang seperti apa sih? Nah, ini pertanyaannya, saudara. Kalau tadi saudara-saudara sudah saya ajak untuk melihat antara ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-17. Kalau ada pertanyaan, seperti apa sih orang arif itu? Rasul Paulus mengatakan, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Seperti apa sih orang arif itu? Ada satu persamaan, saudara. Kalau di dalam ayat yang ke-15, bebal disamakan dengan bodoh. Berarti kalau arif disamakan dengan orang yang mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan. Dan menarik sekali saudara. Di dalam 3 ayat ini saja, 15, 16, 17 ini saudara. Paling tidak ada 3 perintah yang Rasul Paulus berikan. Yang pertama ayat yang ke-15, perhatikanlah. Ayat yang ke-16, pergunakanlah. Ayat yang ke-17, usahakanlah. Ini yang harus dilakukan oleh saudara dan saya sebagai anak-anak terang di tengah-tengah dunia yang mayoritas gelap. Belum menerima Yesus, bahkan menolak Yesus, bagaimana melalui kita orang bisa mengenal Kristus. Kecuali dengan terang yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu gak pernah memikirkan apa kehendak Allah dalam hidupnya. Orang bebal selalu gerusa-gerusu di dalam mengambil keputusan. Orang bebal tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap waktu demi waktu yang dia habiskan. Tetapi berperilaku seperti orang arif, yaitu orang yang mengenal kehendak Allah. Lalu di dalam ayat yang ke-16 dikatakan saudara, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, kata pergunakan di sini, pergunakanlah di sini, dalam bahasa asli dikatakan exagorazo, itu memiliki 2 arti sebetulnya. Di dalam bahasa asli memiliki 2 arti. Yang pertama adalah menebus. Yang kedua adalah memakai dengan maksimal. Ini sudah sah, saudara. Jadi kata pergunakanlah ini dalam bahasa asli memiliki 2 arti. Yang pertama menebus, yang kedua memakai dengan maksimal. Sehingga kalau kita terjemahkan secara bebas dengan demikian saudara, tebuslah waktu yang ada pertama. Kita bisa menerjemahkan secara bebas. Yang pertama, tebuslah waktu yang ada. Kenapa sih harus menebus waktu yang ada, saudara? Saudara, kalau menebus sesuatu, kira-kira menebusnya barang yang berharga atau tidak berharga? Halo? Nggak ngantuk ya? Kalau sudah dikasih pilihan, saudara diminta untuk menebus pasir 1 truk dengan menebus emas 0,5 kilo misalnya, saudara milih menebus yang mana? Pasir. Pasti pilih emas. Kenapa? Karena emas lebih berharga daripada pasir. Sehingga kalau katakan tebuslah waktu yang ada, di sini Rasul Paulus ingin menjelaskan, hei jemaat di Efesus,
Ini loh, waktu itu berharga. Ketika engkau belum mengenal Kristus, ketika engkau belum menerima keselamatan daripada Dia, ketika engkau belum menerima Injil, sudah berapa banyak waktu yang engkau buang sia-sia untuk menyembah berhalamu, untuk memuja kesenanganmu, untuk memuaskan seluruh hasratmu. Sudah berapa banyak waktu yang engkau buang untuk memuaskan hawa nafsumu. Setelah engkau menerima Yesus, tebuslah waktu itu. Karena waktu adalah sesuatu yang berharga. Dan menarik lagi Bapak Ibu Saudara, kata waktu di sini itu lebih menggunakan di dalam bahasa aslinya adalah kairos. Kairos yang juga memiliki makna kesempatan. Jadi tebuslah kesempatan yang ada. Jadi berapa banyak sih kesempatan yang sudah kita buang-buang selama ini? Ada berapa banyak kesempatan yang kita lewatkan begitu saja? Kerja dapat orderan, ya kan? Wah, pas dapat orderan, nanti dululah. Ini tabungannya masih banyak, nanti aja kalau sudah habis. Mungkin ada yang seperti itu. Ada kesempatan datang, nggak dikerjakan. Dibuang sia-sia. Ketika kesempatan itu hilang, sudah tidak ada. Tetapi di dalam Yesus ada kesempatan baru, dan inilah waktunya kita menebus kesempatan itu. Beberapa waktu yang lalu saya sempat berbincang dengan satu rekan majelis, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang tentang bagaimana ada sound kita yang rusak dan perlu diservis. Ketika diservis di salah satu tempat servis yang ya cukup besar dan terkenal lah kalau Salatiga. Ketika diserahkan situ, ditunda-tunda. Bagus, garapannya bagus. Kerjaannya bagus. Tapi luamannya minta ampun saudara-saudara. Sehingga seolah-olah itu, enggak apa-apa lah. Nanti sajalah. Oh nanti kan bisa. Berapa banyak orang-orang yang seperti ini dalam hidupnya. Kalau engkau dan aku sudah menerima Yesus, tidak seperti ini seharusnya. Begitu ada kesempatan, ambil. Ambil. Ketika ada kesempatan lowongan pekerjaan, selama ada waktu untuk mengerjakan, sikat. Jangan, ini enggak sesuai bidangku. Aku enggak bisa melakukan ini. Padahal dia enggak punya pekerjaan. Karena firman Tuhan katakan, apapun yang engkau jumpai oleh tanganmu, kerjakanlah itu. Bukankah pengkhotbah mengatakan demikian? Apapun yang dijumpai oleh tanganmu itu loh, kerjakanlah. Dan itu hanya bisa dikerjakan di dalam dunia waktu. Tebuslah waktu. Tebuslah kesempatan. Dan kalau kita mau terjemahkan secara bebas, kata pergunakan ini di arti yang kedua, yaitu memakai dengan maksimal, kita bisa terjemahkan demikian Bapak Ibu Saudara. Pakailah dengan maksimal kesempatan yang ada. Pakailah dengan maksimal kesempatan yang ada. Kalau tadi kita sudah mengerti bagaimana waktu sesuatu yang berharga, sehingga sudah sepantasnya kita menebus waktu. Nah di dalam arti yang kedua, memakai dengan maksimal waktu yang ada, memakai dengan maksimal kesempatan yang ada. Ini yang mungkin belum kita sadari sungguh-sungguh. Mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, sehingga kita tidak bisa berkesempatan menggunakan dengan maksimal kesempatan kita bersama dengan keluarga. Kesempatan dengan keluarga itu sesuatu yang berharga, saudara.
Kesempatan bersama dengan keluarga itu tuh suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Ada anugerah yang sangat sungguh-sungguh berharga. Oleh sebab itu pakai dengan maksimal. Ketika kita berbicara memakai dengan maksimal, mempergunakan waktu yang ada, ini tidak hanya sekedar, wah ini artinya adalah pelayanan, wah ini artinya adalah harus hidup dengan Tuhan, seluruh hidupnya pokoknya Tuhan, pekerjaan nomor sekian, keluarga nomor sekian, yang penting Tuhan. Tidak seperti itu maksudnya. Tapi setiap kesempatan yang ada pergunakanlah dengan baik. Saudara-saudara, kita semua harus belajar sungguh-sungguh mengenai hal ini. Berapa banyak ketika kita berkumpul dengan keluarga, ya, makan bersama dengan keluarga, masing-masing pegang handphone sendiri-sendiri, pegang gadget sendiri-sendiri, sudah sibuk dengan sendiri, padahal makanan dari depan. Sudah bisa bayangkan, ada kesempatan yang hilang bersama dengan keluarga. Oh bentar, ini ada proyek masuk. Lebih mengutamakan proyek daripada keluarga. Padahal itu adalah waktu yang keluarga. Memaksimalkan kesempatan untuk berlibur itu loh juga penting, saudara. Segala sesuatu. Kan bukankah firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang kamu kerjakan untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan. Termasuk ketika kita mengerjakan di dalam bersama dengan keluarga. Itu pun juga kesempatan. Berapa banyak ketika kita sedang makan, begitu ya, dengan keluarga, terus tiba-tiba ada telepon bunyi. Keliling. Kalau saudara, apa yang saudara lakukan? Wah, taruh dulu sendoknya, angkat telepon ya. Itu kurang maksimal menikmati makannya, saudara. Karena ya kalau kabar baik yang diterima, kalau kabar buruk yang diterima. Tadinya makan dengan lahap, tahu-tahu, udahlah, malas gak mau makan. Kenapa? Ada masalah. Saudara, memakai dengan maksimal, waktu yang ada itu sungguh-sungguh kita harus bisa lakukan gitu loh, saudara. Ketika sudah berlibur dengan keluarga saudara, sudahkah saudara memakainya dengan maksimal? Sehingga kehadiranmu benar-benar dirasakan oleh pasangan hidupmu, oleh anak-anakmu, oleh mertua, oleh papa mama. Sudah belum? Atau masih ada kemana-mana? Terlebih bagaimana kita memakai dengan maksimal kesempatan bersama dengan Tuhan. Itu yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Efesus. Bagaimana mereka bisa memaksimalkan waktu yang ada, memaksimalkan atau memakai dengan maksimal kesempatan yang ada, dipakai sungguh-sungguh supaya menghasilkan sesuatu yang maksimal. Kenapa? Karena hari-hari ini jahat. Demi supaya anak tenang, diberi gadget. Demi supaya mendapatkan untung di proyeknya, maka melakukan suap. Bukankah jahat dunia saat ini? Bukankah hari-hari ini sudah begitu jahat? Kalau saudara dan saya manusia baru, anak-anak terang, bagaimana untuk mengatasi ini semua? Tidak ada cara lain selain mempergunakan waktu yang ada. Menebus kesempatan yang ada. Memakai dengan maksimal waktu dan kesempatan yang ada. Nah, dari sini Rasul Paulus masuk ke ayat yang ke-17, saudara. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengusahakan mengerti kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan dalam hidupku ini? Mengapa Tuhan pilih aku selamat sampai hari ini? Mengapa Tuhan ingin aku percaya kepada Dia? Mengapa Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya, menginsyafkan aku akan dosa-dosaku? Ada rencana apa sih Tuhan? Kita mesti menyadari ini, saudara.
Karena kehendak Tuhan itu enggak hanya sekedar apa yang harus kita kerjakan, tapi kita benar-benar bisa melampaui gitu, saudara. Apa sih yang Tuhan mau? Kehendak apa yang ingin kita lakukan? Kita sudah tahu bagaimana kehendak Allah untuk umat pilihannya hidup dalam kasih dan berbuah. Kalau kita bicara dalam Yohanes 15 ayat 9-17. Bagaimana Allah menghendaki umat pilihannya itu loh, hidup dalam kasih dan berbuah. Kehendak Allah selanjutnya dalam Tesalonika 5:18. Allah berkehendak supaya kita selalu mengucap syukur. Baik dalam suka, baik dalam duka. Ketika kita sedang mengalami duka, tidak punya alasan untuk mengucap syukur, Tuhan tetap memberikan kesempatan kita mengucap syukur. Melalui apa? Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga kalau sampai hari ini nggak ada di antara kita yang berpikir nggak ada alasan untuk bersyukur, itu berarti belum sungguh-sungguh menghidupi Injil. Nggak ada alasan Pak untuk bersyukur Pak. Kenapa? Pekerjaanku baru mengalami kegagalan, anakku bermasalah, aku ada konflik dengan teman, ada konflik dengan sahabat, penghasilan baru turun, nggak ada alasan untuk bersyukur. Nggak ada. Justru orang-orang terang, saudara dan saya, akan selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Walaupun dalam situasi yang memaitkan sekalipun. Mengucap syukur karena penyertaan Allah selalu ada walaupun di tengah-tengah kesulitan. Dan kehendak Allah yang paling puncak, kehendak Allah yang paling luar biasa adalah bagaimana umat pilihannya menikmati pengudusan dalam hidupnya. Menikmati pengudusan dalam hidupnya. Ini tujuan Allah. Kalau dulu hanya kaum Abraham saja yang bisa menikmati kekudusan Tuhan. Hanya umat Yahudi saja yang bisa menikmati janji-janji Allah. Tetapi melalui Kristus, saudara dan saya juga bisa menikmati janji Allah. Kenapa? Karena engkau dan aku sudah dikuduskan oleh Allah. Ini adalah kehendak Allah, saudara. Dan ini harus kita ketahui, kalau engkau dan aku sudah dikuduskan, bukankah seharusnya kita selalu mampu menjaga hidup tetap kudus? Cuman persoalannya adalah, itu bukan perkara yang mudah. Menjaga hidup tetap kudus, menjaga status umat pilihan yang dikuduskan, menjaga itu bukan perkara yang mudah. Dan Tuhan tahu itu. Engkau dan aku tidak akan pernah sanggup. Oleh sebab itu, melalui pengorbanan Yesus Kristus, melalui Roh Kudus, kita, saudara dan saya, disanggupkan untuk senantiasa tinggal di dalam kekudusan Allah. Ini loh kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kehendak Tuhan. Menguduskan engkau dan aku. Agar kita dapat mempergunakan waktu dengan maksimal. Memakai waktu secara maksimal. Menyambut kesempatan secara maksimal. Kalau kita berjuang dengan diri kita sendiri, mengusahakan berat, kita perlu anugerah Allah, Bapak Ibu Saudara. Gospel Center dalam khotbah pagi hari ini adalah ada satu pertanyaan, saudara, ada beberapa pertanyaan. Apakah engkau sedang hari ini mengalami kesulitan menebus waktu yang ada? Ini jadi pertanyaan, perenungan kita di akhir khotbah kita hari pagi ini. Adakah engkau saat ini sedang mengalami pergumulan betapa sulitnya menebus waktu yang ada? Betapa sulitnya memakai kesempatan dengan maksimal. Sampai menyebabkan kita tidak dapat menjadi maksimal, menjadi anak-anak terang yang dikuduskannya. Adakah kita mengalami kesulitan memakai dengan maksimal kesempatan dalam pekerjaan kita? Ada banyak pekerjaan tapi kita kurang bisa maksimal.
Apakah saudara dan saya sedang mengalami kesulitan bagaimana memakai dengan maksimal kesempatan bersama dengan keluarga? Atau hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan, betapa sulitnya memakai dengan maksimal segala kesempatan bersama dengan Tuhan. Selalu jatuh dosa yang sama, ingin berbuat baik sulit. Kadang kita letih untuk menjaga hidup kita, supaya tetap bisa memaksimalkan waktu bersama dengan Tuhan. Adakah engkau hari-hari ini mengalami pergumulan semacam ini? Di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan bersama dengan Tuhan, kita merasa kesulitan mempergunakan waktu dengan maksimal. Sulit menebus waktu dengan maksimal. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ada kabar baik untuk saudara dan saya. Saudara tahu enggak sih, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Betul ya? Allah Tritunggal tidak dibatasi oleh waktu, tetapi Ia rela membatasi dirinya dalam dunia waktu. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya merelakan dirinya terbatas dalam dunia waktu, bahkan Ia rela mengorbankan dirinya mati untuk menebus saudara dan saya, untuk menebus dosa kita semua ini loh. Kenapa sih Tuhan menebus kita? Mengapa Tuhan menebus dosa-dosa kita? Tidak hanya sekedar keselamatan saudara, tetapi yang memampukan kita dapat menebus waktu yang sudah lama hilang untuk mempermuliakan namanya. Sudah berapa banyak waktu yang sudah engkau buang sia-sia selama ini? Sudah berapa banyak waktu yang sudah engkau buang sia-sia selama ini? Kurang bisa memakai dengan maksimal selama ini, dan engkau sulit dan bergumul dalam hal itu. Ingat baik-baik, yang tidak terbatas oleh waktu, membatasi dirinya dalam dunia waktu, bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa yang diperbuat manusia di dalam waktu. Tidak hanya menebus dosa, tapi juga menebus waktu, supaya engkau dan aku juga dapat menebus waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, Yesus Kristus turun ke dalam dunia waktu dan mengorbankan nyawanya demi untuk menebus seluruh hidupmu dan hidupku, termasuk waktumu dan waktuku. Supaya apa sih? Supaya engkau dan aku dapat memakai dengan maksimal seluruh waktu yang ada untuk mengerti kehendaknya dalam dunia kita, dalam hidup kita. Saudara, manusia berdosa itu mustahil, ya, catat baik-baik. Manusia berdosa itu akan mustahil dengan baik dapat memakai dengan maksimal waktu yang ada. Manusia berdosa tidak akan pernah bisa memakai dengan maksimal waktu yang ada. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dilakukannya, tidak ada seorang manusia berdosa pun yang bisa melakukan yang baik. Seorang pun tidak. Karena yang ada di dalam diri manusia berdosa selalu melakukan hal yang berdosa. Tetapi melalui pengorbanan Kristus, manusia berdosa ini dimampukan mempergunakan dengan maksimal setiap kesempatan yang ada. Manusia berdosa mempergunakan waktu yang ada hanya untuk memuaskan dosanya. Ya, manusia berdosa mempergunakan waktu yang ada hanya untuk memuaskan dosanya. Tetapi manusia yang dikuduskan, manusia yang sudah dikuduskan, menggunakan waktunya untuk memuaskan hati Bapa dengan jalan mengerti seluruh kehendaknya. Saudara-saudara, khotbah pagi hari ini akan saya tutup dengan sebuah kisah. Sebuah kisah di akhir abad 18, saudara.
Di tengah kesibukan sebagai seorang istri dan ibu muda yang bernama Annie Seward Hogg, sibuk ngurusin anak. Anaknya cuma 3 sih, tetapi jaraknya deketan semua. Dan dikisahkan, waduh ya tahu sendirilah namanya anak-anak gitu ya. Suaminya kerja, dia ngurus anak di rumah. Rumah habis dibersihin, habis disapu, habis dipel, kotor lagi. Sampai akhirnya dia rasa capek, letih begitu ya. Ada rasa, ya benar-benar, aduh Tuhan capek. Saudara, di tengah suasana seperti itu, Annie merasa ia sangat membutuhkan Tuhan. Dia menyadari, aku membutuhkan Tuhan untuk menemani aku. Terlepas entah ia selama mengalami suka maupun duka dalam keseharian. Dia menyadari, aku butuh Tuhan. Untuk menghabiskan waktu seharian ini loh, sambil menunggu suamiku pulang, ngurusi anak, capek, masak, bersih-bersih rumah. Aku butuh Tuhan. Maka dia mulai mengulang-ulang sebuah syair. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. Aku memerlukan Dikau tiap jam, ya Tuhan. Maha rahmat. Tiada suara lembut sepertimu yang mampu memberi damai. Nah, sejak itulah dia mulai mengulang, lalu pendetanya mengubah syairnya menjadi sebuah lagu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkau. Saudara-saudara, kita tidak akan dapat mempergunakan waktu dengan maksimal tanpa bersama dengan sang pemilik waktu. Perhatikan ya. Kita tidak akan pernah bisa memakai dengan maksimal waktu kalau tidak bersama dengan pemilik waktu. Sang pemilik waktu sudah turun ke dunia agar dapat bersama-sama dengan kita di dalam waktu. Inilah saatnya kita mau merendahkan hati dan mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, aku memerlukan-Mu. Karena Engkaulah yang sanggup memberi damai sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau kuperlukan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Setiap jam ya Tuhan. Sambil merenung, kita meresapi, kita mengaku di hadapan Tuhan. Benar Tuhan. Setiap jam, setiap waktu Tuhan, aku memerlukan Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau agar aku bisa memaksimalkan menggunakan waktu yang sudah Tuhan anugerahkan. Tuhan tiap jam di surga dukamu, jikalau Tuhan jauh percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, Mari kita akui di hadapan Tuhan, aku sungguh-sungguh membutuhkan Engkau tiap jam. Agar aku bisa mempergunakan waktu yang ada dengan maksud. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita bangkit berdiri bersama. Mari kita merespon firman Tuhan pagi hari ini. Katakan bersama. Ya Tuhan, Benar. Sungguh, baik suka maupun duka, aku selalu membutuhkan Engkau. percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan,